Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Satu ketika saya pernah tersesat di satu daerah pedalaman di wilayah Jawa Timur. Kondisi malam itu sangat gelap, hujan, dan tidak ada sinyal karena di pegunungan ya. Kemudian teman kita ini, dan waktu itu motornya rusak, asnya putus. Kita titipkan ke rumah warga dan kita berjalan mencari sinyal sampai 2,5 jam lamanya. Lalu teman kita ini berinisiatif meminta tolong mengirimkan pesan lewat sosial media ke grup-grup teman-teman pengajian itu. Kami minta tolong dijemput, kami sedang kesulitan, ada di daerah ini. Dari sekian banyak grup yang dimintai tolong itu, tidak ada satupun ikhwan yang merespon. Tidak ada yang mau menolong, karena waktu itu jam sudah menunjukkan jam 9:30 malam. Dan waktu itu kita sudah kelelahan, kelaparan, di desa nggak ada warung buka. Setelah itu teman kita ini mengirimkan jabrian ke temannya yang lain di komunitas motor. Orang yang tidak ngaji, orang yang secara penampilan itu mungkin tidak menampakkan identitas sebagai seorang muslim. Tetapi seketika itu pula banyak respon, dan mereka mengirimkan 2 orang untuk menjemput kami malam itu juga. Kejadian serupa kami alami juga ketika terjadi bencana alam di daerah selatan. Saya dengan 2 orang berangkat ya, membawa barsenso karena ada angin puting beliung yang memporak-porandakan satu kampung. Ketika sampai di sana, kami tercengang bahwa di sana tuh ada ratusan relawan yang lain itu justru dengan penampilan preman, baik laki maupun wanita. Dan mereka dengan penuh semangat menolong warga, merapikan rumah-rumah yang roboh. Dan ketika waktu istirahat, kami lupa tidak bawa bekal makanan, dan di sana tidak ada warung karena memang daerahnya terpencil. Nah, ketika melihat kami terduduk dalam keadaan haus, lapar, itu orang-orang berpenampilan preman mendatangi kami dan memberi nasi bungkus serta minuman lengkap. Kami mengucapkan terima kasih. Dan akhir-akhir ini kita melihat ya, secara khusus kami secara sendiri memperhatikan ikhwan-ikhwan wal akhwat di kalangan teman-teman pengajian itu ada atau banyak yang kurang memiliki semangat menolong saudaranya, kurang tergerak untuk menolong saudaranya. Apakah itu pada acara bakti sosial, ataukah di daerah bencana, atau di dapur umum, atau pembangunan pondok misalnya, yang membutuhkan tenaga. Masih sedikit yang tergerak hatinya untuk menolong temannya, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya sendiri dan juga ikhwan wal akhwat untuk kembali menumbuhkan rasa empati kita, jiwa relawan kita sebagai seorang muslim. Karena kalau para preman saja mereka semangat menolong manusia yang lain, maka kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah jauh lebih berhak untuk memiliki akhlak yang terpuji tersebut, akhlak untuk menolong sesama saudara yang sedang kesulitan. Apalagi di masa-masa pandemi, kesulitan di mana-mana merebak ya, ada instansi butuh bantuan, ada pondok butuh bantuan, ada teman kita kesulitan. Maka di waktu pandemi seperti ini, bantuan seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu teramat sangat ditunggu-tunggu sekali. Ada di antara kita beralasan, saya kan bekerja, saya punya anak, saya punya istri. Ya, teman-teman perlu mengetahui bahwa relawan ini semuanya mereka juga punya pekerjaan, mereka punya aktivitas di rumahnya, mereka juga punya anak, mereka juga punya istri. Toh meskipun demikian mereka mencoba meluangkan waktu untuk menolong saudaranya. Ketika mereka bisa, kenapa kita enggak bisa?
Kita tidak dituntut untuk menjadi pelaku organisasi relawan. Ya, terkadang kita bisa membantu dengan harta, pikiran, ataupun kalau tidak punya kita bisa membantu dengan tenaga, ide, dan seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kemudian hal lain yang saya sampaikan juga untuk internal relawan sendiri, karena relawan itu macam-macam karakternya ya. Ada dia yang sangat rajin sekali ikut dalam aksi-aksi sosial, tapi dia sangat malas ikut pengajian. Ada relawan yang aktif ikut pengajian, tapi dia malas ikut aksi sosial. Yang paling horor adalah yang malas ikut pengajian, malas juga ikut aksi-aksi sosial. Ini paling horor, dan ini bukan pilihan yang bijaksana. Maksudnya adalah saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman sekalian yang sudah aktif, misalnya ya sering membantu saudara-saudaranya, jangan lupakan tugas inti kita, yaitu menuntut ilmu, berthalabul ilmi. Kita adalah relawan, tetapi kita juga penuntut ilmu. Aktivitas kita untuk menuntut ilmu harus lebih banyak dibandingkan aktivitas kita di luar, ya, di dalam aksi-aksi kebencanaan ataupun aksi-aksi sosial. Dan ketika kita mengajak teman-teman yang lain untuk menolong saudaranya, itu semua berlandaskan dalil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Allahu fi aunil abdi, maka kana al-abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba ini senantiasa menolong saudaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak menuntut masing-masing orang Islam itu untuk hadir terus dalam aksi sosial, dalam aksi kebencanaan. Tidak seperti itu, karena tidak semua orang punya waktu luang, tidak semua orang itu memiliki kemampuan. Tetapi seenggak-enggaknya sekali atau dua kali kita menyisihkan waktu lah, menyisihkan waktu untuk hadir memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Tetapi kalau tidak sama sekali, tidak terbetik keinginan sama sekali untuk menolong, untuk ikut serta mensukseskan acara-acara sosial yang bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, maka kita perlu mempertanyakan keimanan kita. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah himbauan ini, arahan ini, atau bisa juga ada sebagian ikhwan menganggapnya sebagai sebuah nasihat. Itu bukan bermaksud untuk menghina, bukan bermaksud untuk merendahkan, untuk mengejek, tidak sama sekali. Yang sudah aktif, mari kita lebih tingkatkan lagi agar bisa istiqomah. Yang belum terpancing, yang belum tergerak hatinya untuk menolong, mudah-mudahan dengan video singkat ini ya teman-teman semua menjadi sadar, ya menjadi tergerak untuk kemudian ada keinginan untuk membantu saudara-saudara kita, terutama di masa-masa sulit seperti ini, masa-masa pandemi, masa-masa di mana ekonomi itu sedang kolaps dan banyak saudara kita sedang tertimpa oleh kesusahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan, keistiqomahan kepada kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.